Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah dihantarkannya pada siang hari ini adalah tanggal 26 Rajab tahun 1444 Hijriah dalam keadaan sehat, sempat, iman dan Islam yang tidak kalah penting adalah nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan seluruh kenikmatan itu kita sadar sesadar-sadarnya suatu ketika kenikmatan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Maka menyikapi hal yang demikian, mari kalau kita kuat membersih keimanan dan pompa nilai-nilai ketakwaan kita, karena pakaian yang akan kita pakai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nilai ketakwaan tersebut. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka utama untuk berbekal adalah kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada tahun 12 kenabian terjadi satu peristiwa mukjizat yang populer yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Itu adalah peristiwa mukjizat yang Allah tampakkan hanya diperuntukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Quraisy Shihab memberikan satu definisi yang pasti. Kalau berbicara dengan mukjizat, masalah mukjizat itu adalah dari kata dasar menurut beliau adalah ijazah. Kata dasar mukjizat itu adalah asal dari kata dasar ijazah, maknanya adalah melemahkan. Mukjizat, satu peristiwa yang luar biasa yang melemahkan seluruh argumentasi manusia. Itulah mukjizat. Jadi segala macam argumentasi manusia dengan kekuatan akal budinya secara maksimal apapun, maka akan mentok dan tidak akan mampu memberikan jawaban yang pasti. Itulah disebut dengan mukjizat. Selagi mukjizat, selagi peristiwa luar biasa masih dapat direkayasa oleh manusia, maka itu bukan mukjizat. Jamaah rahimakumullah, berangkat dengan dasar kenyataan yang demikian, berangkat dengan definisi tersebut, maka ada background latar belakang terjadinya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang disebut dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu, pada tahun 12 kenabian, sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, terjadi dua peristiwa. Yang pertama adalah meninggalnya Siti Khadijah. Ini tahun duka cita yang luar biasa. Bukan tidak ikhlas, bukan tidak redonya, tetapi adalah Rasulullah saking sayang dan cintanya kepada Siti Khadijah, maka meninggal untuk selama-lamanya berpisah sementara dengan Rasulullah. Yang kedua, belum lagi hilang kesedihan yang pertama, maka muncul lagi, belum lagi 40 hari, muncul kesedihan yang kedua, itu meninggal Abu Thalib, paman beliau,
yang menjadi perisai perjuangan beliau, sehingga Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain tidak pernah sanggup adalah untuk menteror Nabi Muhammad SAW karena kehadiran Abu Thalib. Yang membuat Rasulullah berduka mendalam bukan karena keberadaan Abu Thalib meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu, Abu Thalib yang beliau cintai, yang sayangi ini meninggal dalam keadaan tidak la ilaha illallah. Sampai 3 kali Nabi menyatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan aku minta supaya engkau bersamaku di surga paman. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Pamannya adalah menggelengkan kepala. Yang kedua kali diulangi dalam kondisi adalah nafas sudah nazar di tenggorokan. Ya paman, qul la ilaha illallah, menggelengkan kepala. Yang ketiga kali dituntun, nafas tinggal putus di tenggorokan. Tapi ada izin Allah, pamannya Abu Thalib adalah sempat bilang, Muhammad, neraka lebih aku sukai ketimbang aku tunduk terhadap keyakinanmu. Biarlah paman memilih agama nenek moyang paman sendiri, karena paman tidak mau menjadi bahan olokan bahkan caci maki pada generasi berikut. Na'udzubillah min zalik, Pak. Jadi jangan Bapak menganggap bahwa hidayah kita hadir di tempat ini untuk sholat menyempurnakan sebagian daripada kewajiban kepada Allah, itu menganggap hal yang biasa. Kalau bukan karena hidayah sayang Allah, tidak terlangkah Pak ke masjid. Camkan itu, ya. Tidak akan terlangkah kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bapak saudara termasuk adalah kami sendiri disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga. Pelihara itu, rawat dengan sebaik-baik perawatan. Kenapa? Karena waktu kita tidak banyak, peluang kita sempit. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balaw ashuddah wa balaw arba'ina sana, sehingga apabila manusia mencapai usia dewasa, yaitu usia 40 tahun, maka Bapak harus kita akui di sini TMT sejak Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, maka sampai manusia yang terakhir dihitung dari situ, maka Allah telah menetapkan perangkat hukum satu diantaranya Al-Ahqaf 15, bahwa separuh umur kita itu 40 tahun Bapak. Kalau lebih 40 tahun itu sudah bonus. Maka Nabi memberikan kisi-kisi yang pasti. Umur umatku antara 60 ke 70, jarang yang melewati itu. Bukan tidak ada, jarang Pak. Maka Bapak kita sadar sesadar-sadarnya, yang sering tersenggol dalam mikrofon baik di masjid atau musola, termasuk masjid kita tak kuat, jarang Pak kesenggol 80 ke 70 Pak, 60, 65 dan selanjutnya. Itu adalah sudah disyaratkan oleh Rasulullah karena separuh umur kita 40 Pak. Nah sekarang ada posisinya bagi kita itu dalam rangka memperkuat kinerja ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dan sesungguhnya satu hari akhirat itu adalah sama dengan 1000 tahun dunia. Nah umur kita sekarang pada kisaran berapa? Kita lihat berangkat dari ayat ini. 1/16 dari satu hari akhirat, 1/16 dari satu hari akhirat ya, sama dengan hasilnya 62,5 tahun, 62,5 tahun. Nah, itu baru 1/16 satu harinya akhirat Bapak. Nah sekarang kita komparasikan 20 jam, 24 jamnya akhirat. 1/16 dari 24 jam hasilnya adalah orang yang hadirin jamaah kita yang saat ini duduk dalam rangka mencapai ridho Allah sama-sama, umurnya 62,5 tahun, menurut hari akhirat baru 1 jam 50 menit Pak. Catat itu, catat ke dalam batin kita, supaya jangan sampai bermanja-manja dengan kagila, kaki belum tentu berpihak dengan kita Pak. Jadi umur kita sekarang 62,5 tahun, menurut hari akhirat umur Bapak atau saudara baru 1 jam 50 menit.
Di mana lagi kita bakal manjanya terhadap umur, peluang kita. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Ya. Dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Sawah ladangnya semakin sempit, peluang kita semakin sedikit. Maka sempit sedikit, maka tingkatkan nilai kualitas dan kuantitas nilai ibadah kita. Selagi kita pacak melangkah, melangkahlah ke masjid. Selagi pacak melangkah, melangkahkan sholat. Suatu ketika, dan tidak akan pernah lama lagi, langkah kita akan terhenti untuk selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya, kalau kita berbicara dengan peristiwa mukjizat, begitu adalah tahun Amul Hazan, kesedihan Rasulullah SAW bertubi-tubi. Dan termasuk adalah prioritas kesedihan Nabi dalam keadaan paman beliau Abu Thalib tidak membawa akidah Islam. Maka ketika itu adalah teror dan tekanan-tekanan yang luar biasa. Itu adalah terjadi kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah diletakkan di pasar padang pasir. Maka zikir yang ada padanya ahad, ahad dan selanjutnya. Ada lagi seorang yang baru ketika itu disuruh kembali lagi kepada kafir. Dia tidak mau mempertahankan akidahnya. Maka orang itu ada diseret dengan 4 ekor kuda yang ditarik secara berlawanan. Bisa Bapak bayangkan ya. Tangan dan kaki, tangannya diikat, 2 tangannya diikat dengan 2 ekor kuda, kaki juga diikat dengan 2 ekor kuda, ditarik secara berlawanan, sehingga badan sehat dalam keadaan putus seketika persediaan. Saking kejamnya Bapak ya. Ternyata mahal Bapak, hidayah yang kita miliki ini mahal. Oleh karena itu jangan pernah manja. Kenapa? Apabila nilai-nilai ibadah kita tidak cukup, bekal yang kita bawa itu tidak cukup mengantarkan kita ke surga, itu bukan sengsara membawa nikmat, tapi sengsara adalah tidak akan pernah berujung. Satu hari 1000 tahun dunia. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Maka tantangan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka sekelompok adalah kafir Quraisy datang kepada Nabi menyatakan dengan pongah dan sombong, yang terekam adalah di dalam surat Al-Isra ayat 90 dan sampai 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a. Muhammad, kami tidak akan sekali-sekali tidak akan pernah beriman kepada engkau kecuali kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Jadi kalau engkau menciptakan memancarkan mata air dari bumi untuk kami sekarang, maka kami baru beriman. Ditantang yang pertama, Rasulullah diam. Kemudian yang kedua, au takuna laka jannatun min nakhilin wa inatin fatfajjiral anhar khilalaha tafjira. Atau kalau kamu tidak mampu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, sekarang adalah engkau ciptakan, engkau sulap dengan sihirmu sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kedua kebun itu yang deras alirannya. Mustahil kan Pak? Tengah pasir padang tandus itu. Tapi dalam kenyataan tidak mustahil Pak dengan teknologi manusia sekarang. Tidak. Belum dianggap oleh Allah mukjizat. Belum. Kenapa? Karena itu masih baca, direkayasa oleh manusia. Pada akhirnya begitu. Ketiga, autus kita sama akan maza'amtam alaina kisafan au ta'tiya billah wal malaikata qabila. Atau kamu jatuhkan langit yang kamu yakin bahwa langit itu akan runtuh kiamat. Jatuhkan berkeping-keping kepada Nabi dan nyingok kiamat ujung kau. Atau kalau kita tidak mampu adalah engkau datangkan Allah dan malaikatnya. Kami nak nyingok Allah tu mana rupanya, malaikat tu mana rupanya. Nabi Muhammad diam. Yang terakhir, nah ini baru ditantangkan, baru disebut dengan mukjizat itu di sini. Ya. Au yakuna laka baitun min zuhrubin aw tarqa fis sama wa lam nu'mina liqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas. Di sinilah Jibril berbisik, aku sudah diizinkan oleh Allah. Kalau kepengen menjadi istana emas sekarang, Bukit Uhud kusulap jadi istana emas untukmu. Ida ajar Rasulullah, aku tidak minta dunia.
Jibril sudah geram gitu. Aku sudah diizinkan oleh Allah SWT. Kalau engkau adalah tantangan memenuhi tantangan ini, engkau tinggal ngomong, jadikan itu istana emas untuk kujadikan istana emas sekarang. Kata Jibril, tidak, ujar Rasulullah. Aku tidak minta itu. Aku minta mereka beriman. Aku tidak berminta harta dunia. Altar kopi sama Rasulullah diam. Nah yang ini Pak, yang dipenuhi oleh Allah SWT, tantangan mujizat Isra Mi'raj. Altar kopi sama. Kalau engkau tidak mampu membangun istana dari emas, engkau naik ke langit sekarang. Itulah disebut dengan Mi'raj. Jadi kalau mencari Mi'raj di dalam Al-Quran itu, Mi'raj itu bahasa hadis Pak. Tapi kalau bahasa Quran, tarkopis sama. Itu naik ke langit. Nah tantangan inilah, kenapa? Sekuat apapun teknologi manusia, hebat manusia, teknologi manusia, tidak akan mungkin mampu mencapai indah fi jannatil ma'wa. Ya? Indah sidratil muntaha fi jannatil ma'wa. Tidak akan sampai pada sidratul muntaha, yaitu surga ma'wa. Disinilah baru ribuan mujizat. Jadi argumentasi apapun, teknologi apapun yang dihadirkan manusia tidak akan mampu mencapai kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Itu baru disebut mujizat. Selagi itu dapat dibantah, kemudian dapat ditandingi oleh manusia, maka itu bukan disebut dengan mujizat. Inilah rahasia bahwasanya mujizat yang disebut dengan Isra dan Mi'raj itu tidak terbatas sampai kiamat, tidak akan pernah terjadi lagi. Maka catatan batin kita, maka subhanallah, wajar, subhanallah ya Allah, maha suci engkau, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tingkatkan keimanan, maka tingkatkan derajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketakwaan merupakan pakaian yang akan kita bawa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa qadarihi al azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqibis shalah.